Assalamualaikum pemirsa, balik lagi di channel Dapur Cep, yoi. Seperti dugaan gue di episode sebelumnya, bahwa 1 bulan menjelang Hari Raya Idul Adha, bakal banyak balsam market yang berseliweran di sosial media, khususnya di forum-forum komunitas pisau. Namun yang bikin gue excited adalah, Golsem atau pisau-pisau sembeli zaman sekarang itu sudah terupdate demikian pesatnya ya. Karena kalau gue tarik beberapa tahun ke belakang, Golsem atau pisau-pisau sembeli itu masih banyak didominasi dari bahan spring steel. Atau kalau boleh gue bilang, kasta paling tinggi sebuah pisau sembelih itu bisa pakai bahan G2 atau yang setara lah, macam SLD Hitachi. Tapi sekarang bahan material yang dipakai sangat bervariasi dengan produk baja-baja modern tentunya. Bahkan untuk penamaannya, gue yang udah lama nggak ngikutin dunia bila, masih asing dengar nama-namanya. Sebenarnya banyak ya jenisnya, kalian bisa searching sendiri di internet. Karena kalau gue sebutin satu-satu, bisa gatel gue. Dan gak cuman bahan materialnya aja cuy yang di-upgrade. Bentuk atau modelan bilahnya pun semakin futuristik, disesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga disesuaikan dengan kebutuhan. Tinggal pilih, mau yang klasik slaughter, bullnose, atau yang spesial suka dengan gaya tarik bisa pakai reverse grip. Pun termasuk untuk bahan skill handle, banyak yang sudah mengadopsi dari bahan mikarta atau galempo. Dan biar makin terlihat modern, seat atau sarungnya bisa memakai dari bahan kydex. Yap, itu tadi pilihan untuk Golsem dengan tipikal modern. Lalu apakah yang klasikan tertinggal? Menurut gue enggak ya. Ya sebenarnya balik lagi ke selera sih. Seperti di episode kali ini, gue dapat project untuk bikin sarkul sebuah pisau sembeli yang modelannya itu klasik dengan handle tandrus, tapi dari sektor bahan material dia sudah menggunakan bahan baja modern. Kita lihat di bila. Kalau dilihat dari modelan bilanya sih simple ya, tipikal bila-bila strike slaughter. Namun secara handling gue rasa ini cukup nyaman, terutama jika dipakai eksekusi dengan gaya tarik. Terbuat dari bahan material Vanalis 8 yang banyak digunakan untuk industri karena sifatnya yang tahan karat dan kekuatannya yang nggak perlu diragukan lagi. Secara dimensi, bila ini memiliki panjang 25 cm, terlebar 4 cm, serta tebal ada di 2,5 mm. Sedangkan di sektor handle memiliki panjang 13 cm yang terbuat dari bahan tandrus. Kesimpulannya, bila ini nyaman dipakai karena ringan, tajamnya oke, dan punya durability yang cukup mumpuni, sehingga mempermudah kinerja para jagal saat eksekusi di lapangan. Ya itu tadi spek dan detail bila di project kali ini yang bisa sedikit gue spill ke kalian. Dan sekarang kita ngomongin konsep sarkulnya. Lagi-lagi nggak ada request khusus dari si owner. Tapi ada salah satu teman gue yang nggak usah disebut namanya, ntar dia GR. Dia nantangin gue untuk bikin sarkul yang konsepnya itu bertema kearifan lokal dengan cara menambahkan salah satu produk budaya yang ada di Indonesia. Bukan donatur tapi sok ngatur. Sebenarnya idenya menarik ya, tapi bikin puyeng juga. Sempat beberapa hari nggak ada ide, akhirnya gue putusin untuk jalan-jalan keluar, belusukan keliling Indonesia Raya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya lagi-lagi pakai Google Earth ya. Akhirnya gue nemuin satu kultur budaya yang ada di Indonesia untuk gue terapin di project kali ini. Dan gue rasa cocok sih. Batik Sutra. Ya walaupun awalnya gue kurang yakin ya, bisa nggak diaplikasikan. Kalaupun bisa, cocok atau enggak, bagus atau enggak. Mengingat eksperimen ini sepertinya belum pernah ada yang bikin. Setahu gue sih. Dan sebelum gue eksekusi, tentunya gue sounding dulu ke ownernya. Apakah dia setuju dengan ide ini? Dan jawabannya adalah gas. Sebenarnya bila ini udah dibekali sarkul bawaannya, cuman menurut gue faktor safety-nya kurang diperhatikan. Karena secara volume masih terlalu longgar sehingga bila terlalu mudah lepas dari sarkulnya. Dan ini bahaya banget. Oleh karena itu, gue selalu membuat sketsa pola terlebih dahulu di kertas kosong seperti biasanya. Ini bertujuan untuk menentukan ukuran dan dimensi yang fix sesuai bentuk bilah keseluruhannya. Lekukan demi lekukan gue gambar dengan perencanaan yang benar-benar dipikirin, agar desainnya nanti masih masuk dengan tema atau konsep yang sudah ditentukan. Setelah pola-pola dirasa udah fix, lanjut gue aplikasiin ke media kulitnya. Di sini gue pakai kulit Vektan ukuran 3 mm.
Di bagian aksesorisnya juga udah gue bikinin, seperti bed loop dan layer yang bentuknya menyerupai salah satu senjata khas Indonesia. Ada yang tahu? Tulis di kolom komentar. Step selanjutnya adalah gue bikin space untuk bagian inlay-nya nanti. Lanjut gue kerjain bagian layernya. Di sini gue finishing terlebih dahulu bagian tepinya agar profil atau looks-nya bisa lebih rapi. Karena di DAK letter, tiap pinggiran wajib diburnish sampai benar-benar halus. Lalu gue tambahin aksen bolong-bolong kayak gini biar nggak polosan. Di sektor pewarnaan, gue cat seluruh permukaan kulit dengan warna hitam solid. Nah, ini dia aktor utama di project kali ini. Untuk bahan inlay, gue pakai bahan yang jarang atau bahkan mungkin belum pernah dipakai di project-project sarung pisau, yaitu kain batik. Batiknya pun bukan batik yang biasa ya, gue pakai kain batik sutra. Sudah pasti lebih halus, licin, gak mudah kusut, mengkilap, dan tentunya adem. Dalam satu lembar kain batik ini, motifnya sangat bervariatif. Banyak motif yang bisa dipilih untuk dijadikan bahan inlay. Tinggal disesuaikan sesuai selera. Untuk melindungi permukaan batik sutranya, gue tambahin cover dari plastik mika bening. Sebelum dipasang, pastikan mika tersebut benar-benar bersih. Kalau perlu, dicuci dulu lalu dikeringkan. Agar saat terpasang nanti, hasilnya benar-benar clean dan bisa mengekspos motif batiknya lebih baik lagi. Di bagian lining dalam, gue lapisin dengan bahan rubber ambitex, biar bila kalian aman dari noda dan scratch yang bisa saja ditimbulkan akibat gesekan dari dalam sarung. Mulai penyatuan body-body. Dan untuk mengetahui hasil akhirnya, simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa ngopi. Oke cuy, setelah proses pengerjaan selama 1 hari kerja, maka Project Sarkul dengan kearifan lokal kali ini gue nyatain selesai. Pengerjaannya lebih cepat dari biasanya ya, karena gue kerjain pas gue libur ngantor. Kayak gimana hasilnya? Langsung kita cek di foto-foto dan video performnya. Cekidot!
Dan sekarang gue mau spill spek dan detailnya. Oke, gue mulai dari bahannya dulu. Bahan gue pakai Vectan ukuran 3 mili. Panjang sarkul ini mencapai 38 cm, terlebar 8 cm, serta tebal di bagian stopper edge ada di 1 cm. Sekarang kita bahas aksesorisnya. Inlay seperti yang kalian lihat, gue pakai kain batik yang gue cover dengan mika. Ini sebenarnya eksperimen aja ya, dan surprisingly gue berhasil dan hasilnya gue seneng banget. Di sini juga gue tambahin layer dengan aksen bolong-bolong, dan kayaknya gue udah mulai ketagihan sama aksen ini. Dan bentuk layernya juga unik ya, sesuai dengan tema batiknya. Untuk motifnya depan dan belakang, begitu pula bagian bedloopnya. Untuk konsep warnanya hitam solid tanpa ada kombinasi lain-lain. Dan untuk stitchingnya, gue pakai benang mokasin 2 warna. Ada yang hitam dan juga ada yang putih. Lalu jarak prong yang gue pakai ukuran 5 mm. Terakhir gue coating semi gloss biar catnya aman. Dan kalau sarkulnya udah keren kayak gini, sayang banget kalau nggak dimasukin di kelas premium custom art. Jadi bagian dalamnya udah gue lining dengan bahan rubber Ambitex biar bila kalian lebih sehat aja cuy. Biar nggak bercak-bercak lah. Sekalian biar nggak bau apek. Gimana? Mantap kan? Yap, itu tadi hasil keseluruhan di project kali ini. Dan secara tema udah Indonesia banget ya. So, tantangannya terselesaikan. Dan sekedar info buat kalian, bila di project kali ini adalah buatan dari Pinang Workshop. Kalau kalian penasaran, bisa kalian kepoin di akun sosial medianya. Nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan di kesempatan kali ini, gue mau ucapin terima kasih banyak kepada Om Deddy dari Gersik yang sudah mempercayakan pesanannya di DAK Letter. Dan bila yang dikirim dari Om Deddy bukan cuma satu cuy, tapi 2. Cuman satunya masih gue keep untuk di next episode. Oke cuy, gue rasa videonya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video kali ini, bisa like and share ke teman-teman kalian. Dan kalau ada yang mau ditanyain tentang project kali ini, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dukung terus channel gue dengan cara subscribe, biar gue makin semangat bikin konten tentang kulit tentunya. Dan follow juga beberapa akun sosial media gue, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Langsung aja video ini gue tutup, terakhir gue Encap, pamit mau ngopi. Ciao!